rukul ibadah, rukul munakahah, rukul muamalah, atau 4 rakaat. Menjadi santri tiada lain adalah jalan sunyi hidup dalam kemandirian. Di usia yang baru beranjak remaja, segala urusan sehari-hari harus mereka tangani sendiri. Mulai dari membersihkan kamar pondokan, menata buku-buku pelajaran, juga kitab-kitab keagamaan yang jadi pedoman pembelajaran. Santri-santri ini juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan pondokan. Setiap santri, terutama dari kelompok usia yang lebih muda, akan mendapat jadwal bersih-bersih yang diatur secara bergiliran. Santri-santri yang lain akan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran atau kitab-kitab lainnya. Sebagian yang lain bersantai, melepas kejenuhan. Santri-santri yang masih teramat muda tak bisa dipungkiri memiliki energi lebih yang butuh pelepasan. Bermain bola semacam ini jadi satu hiburan di antara sekian kerutinan. Salah satu area kebun mereka sulap jadi tanah lapang. Bola yang dipakai dalam permainan juga ala kadarnya saja. Namun semua itu tidak menghalangi semangat mereka. Sepak bola dalam wujud yang paling sederhana semacam ini tetap jadi babak tambahan yang membahagiakan. Sebelum kemudian mereka kembali menjalankan kewajiban utama sebagai santri. Menjadi santri sesungguhnya adalah laku yang seakan tidak memiliki batas waktu. Ada sekian banyak ilmu pokok dan ilmu tambahan yang harus mereka pelajari, yang sering kali harus didapatkan di kiai dan pesantren yang berbeda-beda. Iya, kagak sama pendidikan sekolah. Soalnya kenapa? Di pondok itu ilmunya banyak. Kalau satu pengajaran, contoh kalau di sekolah, kalau MTK-nya MTK saja gitu. Sampai kalau SMP 3 tahun, kalau SMA aja 3 tahun gitu. Kalau di pesantren tidak cukup, soalnya banyak ilmu yang dipelajari. Di antaranya ketika mau mengkaji dalam Quran dan hadis itu harus menguasai ilmu yang 12 fan. Ilmu yang 12 fan itu harus dikuasai. Tidak cukup setahun 2 tahun gitu. Karena itu salah satu kata ulama, syarat daripada kita mencari ilmu di pesantren harus panjang tahunnya, terus lama di antara. Terus sebab kenapa kedepannya bisa memahami tentang ajaran agama Islam yang lebih dalam. Kitab kuning adalah pegangan pokok dalam pengajaran keilmuan di pondok pesantren. Kitab-kitab yang berisi pemikiran para ulama ini memuat beragam jenis pengetahuan. Mulai dari tata bahasa Arab, tafsir, fikih, akidah, akhlak, sampai ilmu sosial dan kemasyarakatan. Di pondok pesantren tradisional, kitab-kitab ini diajarkan dengan sistem bandongan, sorongan, sampai diskusi dan pendalaman khusus. Sistem pengajaran yang luas ini memberi ruang bagi santri-santri dari tingkat lanjut memberi bimbingan kepada santri-santri yang lebih muda. Vina mangka samang-samangsa den pendem ya raja hajat lafidathu. Udah 12 tahun supaya kita lebih mengenal jauh dari ajaran agama Islam gitu, lebih memahami, dan setelah itu bisa mengamalkannya, dan disuruh juga bantuin anak-anak mengajar gitu.
dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Guru udah perintah ya perintah aja gitu, lakukan. Kan udah diajarkan gitu. Dalam hal apapun itu kita harus nurut kepada guru. Kata guru diam aja di sini, nurut, ya udah gitu. Itu kan ada ajarannya supaya mendapatkan keberkahan dan manfaat ilmunya gitu. Merunut ilmu, merunut pada guru. Demikianlah laku utama santri sejati. Mereka yang mengaji dan mengkaji ilmu agama, menjalani kehidupan yang penuh keberkahan. Inilah ayat-ayat santri, kisah para pencari ilmu. Mereka yang tak pernah berhenti membuka tabir-tabir pengetahuan. Mereka yang terus menempa diri untuk menghadapi tantangan zaman. Mereka yang berjuang menegakkan keagungan ilahi, menyebarkan kebenaran Islam. Sadaqallahul azim.